Jadi untuk pelaku atau yang anak yang berkonflik dengan hukum ya, karena memang di bawah umur, jadi 14 tahun untuk umurnya sekarang ini sudah diamankan. Jadi lagi digali dan minta keterangan kenapa mengapa kejadian terjadi. Jadi kasus yang kejadian di wilayah Cilandak, ya, jadi Lebak Bulus tadi, setelah Kapolsek mengecek TKP, yaitu di salah satu perumahan di Cilandak, itu sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi yang menangani adalah PPA Polres Jakarta Selatan. Jadi untuk pelaku atau yang anak yang berkonflik dengan hukum, ya, karena memang di bawah umur. Jadi 14 tahun untuk umurnya sekarang ini sudah diamankan. Jadi lagi digali dan minta keterangan kenapa mengapa kejadian terjadi. Bu, untuk motif sementara seperti apa sih, Bu? Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam, ya, ditanya diam. Oleh karena itu juga sekarang dilakukan cek urin, ya, itu yang dilakukan untuk sementara ini. Punya saudara atau seperti apa, Bu? Ya, untuk sementara ini masih didalami, ya, didalami karena memang yang menjadi korban adalah satu nenek, kemudian dari kedua orang tuanya. Dari kepolisian kira-kira kapan menjalankan olah TKP? Secepatnya, ya. Jadi untuk sementara tadi dari Kapolsek Cilandak sudah cek TKP, kemudian sudah mengamankan barang bukti, mengamankan juga yang diduga melakukan kasus itu, ya, melakukan tindak pidana. Barang bukti berupa pisau dapur itu, Bu? Betul. Jadi dia mengambil pisau dapur di dapur, kemudian dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Berarti itu. menusuk siapa dulu? Ayahnya dulu, dan nenek, atau seperti apa? Masih kita dalam, ya. Untuk saksi yang diperiksa ada berapa? Untuk saksi udah ada 5 orang, ya, dari petugas satpam, ya, karena memang pertama kali kejadian itu anak itu melintas jalan ketika satpam lagi patroli di perumahan. Kemudian setelah dipanggil anak itu lari. Nah, itu yang menjadi curiga, ya, satpamnya curiga, kemudian dikejar. Lanjut setelah itu anak itu diamankan oleh petugas satpam. Bu, kalau untuk kondisi ibunya kan sedang kritis nih, kondisi terkini seperti apa nih, Bu? Ya, untuk sementara ini masih ditangani oleh RS Fatmawati. Kemudian dari keduanya, dari nenek dan orang bapaknya di Kramat Jati dilakukan otopsi. Barang bukti yang sudah kami amankan yaitu pisau, ya, yang diduga dipakai untuk melakukan pembunuhan. Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur, ya, dalam keadaan tidur. Itu korban tidur di ruangan yang sama, ditusuk bersamaan apa gimana, Pak? Jadi ini masih kita dalami, ya, tapi informasi awal, ya, yang kami dapatkan keterangan dari pelaku, ya, ayahnya sedang tidur bersama ibunya, dia turun mengambil pisau. Dapur dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut. Untuk darah, ya, yang kita temukan adalah di tempat tidur si ayah, ya, dan ibu. Setelah itu di lantai, tangga, ya, sampai dengan lantai 1 bawah, ya, di depan kamar nenek dan ruang tamu. Pak, mau menegaskan saja, Pak. Setelah itu darah ada di tembok garasi, ya, di pagar sampai dengan sekitar jalan depan rumah, karena ibunya ini juga minta tolong, ya, sama tetangga, ya, jadi darahnya juga ada di dekat rumah tetangga. Bisa ibunya bisa minta tolong, maksudnya kebangun pas bapaknya ditikam? Iya, jadi ini interogasi awal, ya, olah TKP awal, ya, dan dikuatkan dengan keterangan dari pelaku. Dia nusuk ayahnya, ibunya bangun, ibunya juga ditusuk juga, tapi mungkin tidak masuk di tempat yang mematikan. Setelah itu ibunya teriak, ayahnya lari sampai dengan bawah, ya. Setelah itu neneknya keluar, diduga neneknya juga ditusuk saat keluar. Berarti yang pertama ditusuk bapaknya? Bapaknya.
Bapaknya, neneknya, baru ibunya. Bapaknya, ibunya, baru neneknya. Tes urin negatif. Ya saat ini kami sedang menggandeng Apsifor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau pengakuan sendiri dari pelaku seperti apa Pak ceritanya? Ya interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk